Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di vlognya Mbak Ulis ya. Mbak Ulis lagi lihat-lihat kebun orang di belakang rumah nih teman-teman. Dan Mbak Ulis itu punya ide, kira-kira Mbak Ulis mau ngapain ya. Ini Mbak Ulis jalan-jalan, lihat-lihat di belakang rumah. Nah ternyata nih teman-teman, Mbak Ulis itu mau cari kayu bakar teman-teman. Iya, karena di rumah bapak itu lagi nggak ada kayu teman-teman. Terus Mbak Ulis tuh pengen nyariin kayu gitu ya buat masak. Kalau di kampung bapaknya Mbak Ulis itu masih banyak ya teman-teman yang masak itu menggunakan kayu bakar. Dan ini Mbak Ulis lagi cari-cari, ambil-ambil kayu kecil-kecil kayak gini. Ini sebenarnya Mbak Ulis itu pengen nyari kayu bakar itu yang gede-gede gitu teman-teman, nggak hanya ranting-ranting. Tapi Mbak Ulis itu di rumah nyari-nyari golok kayak gitu nggak ada teman-teman. Jadi Mbak Ulis seadanya deh, pakai tangan aja ngambilin kayu yang kecil-kecil bisanya nih. Lumayan lah ya, ketimbang kita nggak ada sama sekali terus kita pusing-pusing nyari. Ya udah, kecil-kecil juga lumayan gitu. Kita kalau kumpulin itu, ini juga nggak terlalu kecil-kecil amat ya teman-teman. Nanti juga Mbak Ulis itu nanti dapat yang gede-gede. Ini Mbak Ulis nyari kayu bakarnya itu nggak jauh dari rumah ya, deket banget sama rumah. Dan di samping kebun ini teman-teman itu ada kuburan ya, dan ini siang-siang gitu. Tapi ya Mbak Ulis nggak takut lah, kuburannya juga itu kan deket sama rumah ya. Ini Mbak Ulis refleks, entah nggak sadar, pokoknya seperti Naruto aja itu potong kayunya pakai kaki ya. Mbak Ulis itu sambil bernostalgia pada zaman dulu loh teman-teman. Soalnya dulu waktu kecil itu Mbak Ulis seneng banget itu kalau cari kayu bakar itu bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu, cari kayu bakar buat masak. Kalau sekarang itu sudah jarang ya teman-teman kayak gini nyari-nyari kayu bakar anak-anak zaman sekarang. Ini Mbak Ulis pindah tempat dan Mbak Ulis itu seneng banget karena Mbak Ulis lihat itu ada ranting-ranting yang jatuh itu banyak teman-teman di daerah sini itu ternyata. Jadi Mbak Ulis itu antusias banget ini mokel-mokelin kayu-kayunya ini pakai kaki. Ya gitulah Mbak Ulis itu kalau udah pengen cepet-cepet gitu ya. Pokoknya udah nggak lihat kanan kiri, pokoknya langsung aja disikat habis pakai potek-potek pakai tangan atau pakai kaki kayak gini teman-teman. Kalau menurut Mbak Ulis itu masak pakai kayu kayak gini itu lebih enak teman-teman dibandingkan kita masak pakai kompor gitu ya. Tapi kan sekarang kadang-kadang orang itu udah jarang yang pakai kayu bakar ya teman-teman. Rata-rata itu udah pakai kompor gas. Yang ada di pikiran Mbak Ulis itu setelah ngambil kayu-kayu di sini ini, Mbak Ulis lihat itu agak jauh dikit itu masih ada kebun karet lagi teman-teman. Ya Mbak Ulis itu pengen banget mau nyari ke sana karena di sini kan udah agak jarang ya teman-teman. Tapi Mbak Ulis mikir-mikir lagi karena ini siang-siang bolong dan sepi banget orang, dan pas di samping kebun ini itu kuburan ya teman-teman, makam kayak gitu. Jadi Mbak Ulis itu agak sedikit takut kalau mau ke sana. Soalnya Mbak Ulis lihat itu para pekerja kebun karet itu udah pada pulang teman-teman siang-siang kayak gini. Ini tadi juga barusan lewat. Jadi Mbak Ulis itu nggak berani untuk pergi ke sana.
Setelah dirasa kayunya itu udah cukup menurut Mbak Ulis, tadi itu udah Mbak Ulis ikat-ikat kayunya dan Mbak Ulis mau pulang. Ini Mbak Ulis angkat kayunya itu di kepala ya teman-teman, soalnya enak gitu, taruh aja di kepala. Zaman dulu juga Mbak Ulis kalau nyari kayu bakar itu ya kayak gini teman-teman, pulang itu ditaruh di kepala kayunya ya. Dan tiba-tiba Mbak Ulis udah ada di rumah aja teman-teman. Ini Mbak Ulis mau naroin kayunya ya. Dan lihatlah, ini Mbak Ulis tuh naroknya kesusahan teman-teman, karena kayunya itu kan nggak ada yang sama-sama lurus gitu. Jadi ya udah, Mbak Ulis asal taruh aja di situ sementara ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman udah ikutin kegiatan Mbak Ulis di kebun. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.